Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) umumkan keputusan untuk melepas Indra Syafri dari jabatan pelatih Timnas U20. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut pihaknya telah mengadakan evaluasi dan berkeputusan untuk melepas Coach Indra Syafri sebagai pelatih kepala Timnas U20. Melalui laman resmi PSSI, Erick menyampaikan rasa terima kasih atas jasa dan kerja keras yang telah ditunjukkan Coach Indra selama menangani Garuda Muda sehingga punya prestasi juara AFF U19 2024 dan lolos Piala Asia U20 2025. Tapi, pemecatan Coach Indra ini menimbulkan polemik di media sosial. Sebagian netizen menganggap gonta-ganti pelatih tak jadi jaminan membawa hasil lebih baik bagi timnas ke depannya. Komentar yang pertama dari @galxx. Mau 1000 kali ganti pelatih kalau hanya melatih fisik dan strategi ya pasti percuma. Kita itu lemah di mental aja kalau melawan tim-tim besar. Lebih bagus pelatihnya, manajernya, kru dan pemainnya wajib dasar militer selama 3 bulan. Selanjutnya komentar dari @wpxx. Ada jaminankah gonta-ganti bongkar pasang pelatih bakal hasil baik? Pada nggak sabar nggak tahu proses ya? @rioxx. Gak sesuai target di kontrak ya ganti. Ini dunia nyata digaji pakai duit dan itu butuh bukti, bukan teori dan janji belaka. @axx. Lagi bagus-bagus, jaya-jaya, semua pelatih diganti. Aneh, kebanyakan gonta-ganti pelatih gak bakalan maju. @muhxx. Pemecatan Coach Indra Syafri bisa dipahami karena nggak sampai target, padahal sudah teken kontrak jangka panjang. Tapi PSSI harus sadar diri juga, teken kontrak dilakukan karena kompetensi usia muda tidak maksimal. EPA belum memberikan jam terbang yang cukup untuk pemain muda. @ranxx. Sinteyong kalah copot, Indra Syafri kalah copot. Ya gimana mau maju? Ya maunya menang instan terus. Yang copot sama yang nyuruh itu, kalau disuruh jadi pelatih belum tentu jadi juara. Kalah ya artinya harus dievaluasi, terutama dari pemain dan pelatih. Komentar yang terakhir dari ramxx. Walaupun gue pribadi kecewa dengan hasil di AFC U20, tapi gak menjadikan gue benci dengan beliau secara personal. Gue tetap berterima kasih atas kinerja beliau menangani timnas junior. See you in another chance, coach. Saya Eva Tarigan, kamu mendengarkan What's Trending. Pelatih Indra gagal memenuhi target yang dibebankan kepadanya untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia U20 2025, yakni dengan minimal mencapai semifinal pada Piala Asia U20 2025 di Tiongkok. Lantas, apakah kegagalan ini cukup tepat jadi alasan dan momen untuk mengganti pelatih yang selama ini membawa timnas mengukir beberapa prestasi? Seperti juara Piala AFF 2013 bersama Timnas U19, juara Piala AFF 2019 bersama Timnas U22, medali emas SEA Games 2023 bersama Timnas U22, juara Piala AFF 2024 bersama Timnas U19, lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025 bersama Timnas U20. Nah, kali ini teman ngobrol saya adalah Aryo Yosia yang merupakan pengamat sepak bola. Gimana nih Mas, Anda menilainya? Di antara deretan prestasi itu, hasil buruk Piala Asia U20 2025 jadi sorotan. Tapi apakah hasil ini memang maksimal atau semestinya bisa lebih baik? Sebenarnya keputusan PSSI memberhentikan Indra Syafri sesuatu yang logis dan pragmatis ya. Artinya memang kan ketika sang pelatih dapat beban target meloloskan timnas U20 ke Piala Dunia U20 gitu dan kemudian tidak terrealisasi ya. Pastinya kan kita ngomongin profesional ya. Artinya sebelumnya kita juga melihat Sinteyong yang artinya secara profesional juga diberhentikan. Jadi sesuatu yang logis kalau PSSI mengambil keputusan seperti itu gitu kan. Karena memang realitanya kan yang bersangkutan kan gagal merealisasikan target yang dibebankan.
Kalau bisa peluang untuk bisa lebih baik lagi, pasti segala sesuatu dalam sepak bola kan semua bisa lebih baik lagi gitu kan. Tapi memang dari awal kalau kita ngelihat performa Indonesia di turnamen-turnamen level junior Asia ya, kita kan memang harus juga sadar diri. Memang kalau kita mau jujur kan prestasi tertinggi kita ya hanya di Piala Asia U23 ya, sempat melolos ke semifinal. Selebihnya kan on off, banyak juga kita tersingkir di penyisian grup dan kemudian lolos ke perempat final ya. Saya rasa ya, artinya juga sebenarnya ini juga menyadarkan kita gitu loh, bahwa secara pembinaan di level timnas junior ini memang posisinya belum terlalu kuat di level Asia, yang menyadarkan kita juga bahwa kita harus membenahi pembinaan kita gitu. Ada something wrong yang menurut saya bukan tentang kemudian kita bisa membangun tim, mengirimkan banyak di berbagai level, mengirimkan berbagai timnas, tapi kan bahwa oh berarti ada yang salah dengan pola pembinaan kita, membuat kita juga akhirnya nggak bisa berbicara banyak di turnamen level Asia. Seperti itu sih Mbak. Jadi, apakah keputusan PSSI tepat berkaca pada pertandingan terakhir itu? Timnas Indonesia akan menjalani babak baru bareng pelatih baru. Karena Erick Thohir menyatakan PSSI akan segera mencari pengganti Indra Safri agar program pembinaan prestasi para pesepak bola muda yang sudah berjalan dalam 2 tahun terakhir ini tetap berkelanjutan demi mempersiapkan mereka sebagai pelapis utama timnas senior di masa mendatang. Kembali ke Mas Aryo, sebelum kita move on ke calon-calon pelatih pengganti Indra Safri, mau tanya dulu, pemecatannya itu langkah tepat PSSI saat ini? Kalau kata PSSI sih ini keputusan profesional, Mas. Kalau melihat memang kalau kita urut ke belakang kan sebenarnya kita ngomong objektif kan penuhnya memang Indra Safri nggak kita bisa bilang pelatih gagal. Biar bagaimanapun juga kan realitanya dia di level junior 2 kali juara Piala AFF dan kemudian terakhir kan juga kita sempat juara SEA Games, kita juara bertahan nih tahun ini akan bertanding gitu ya, mempertahankan gelar gitu kan. Tapi ya lagi-lagi menurut saya sih keputusan yang diambil PSSI, saya termasuk orang yang ya setuju gitu kan bahwa memang ya pelatih punya target dan kemudian targetnya tidak realisasi, ya PSSI harus move on ke depan gitu. Artinya berpikir untuk mencari alternatif lain yang mereka anggap bisa mengatrol posisi timnas kita gitu level junior. Dan kalau ngelihat situasi yang berkembang pun kan Indra Safri dari awal ketika Indonesia memastikan tidak lolos dari penyisian grup sudah bilang gitu ya, bahasanya kan sederhananya kalaupun saya harus dipecat atau diberhentikan saya sudah bisa menerima karena ini bagian dari tanggung jawab saya. Dan menurut saya sih logis-logis aja dan bisa diterima. Dan saya rasa PSSI pun sekarang kan semua keputusan yang diambil di eranya Pak Erick itu kan based on data dan kemudian diskusi yang mendalam gitu. Kalau kaitan dengan Indra Safri ini kan dari sebenarnya saya tahu yang saya dapat bocoran dari Don PSSI kan dalam sepekan terakhir kan digelar beberapa rapat pertemuan untuk membahas evaluasi berkaitan dengan performa timnas U20 yang mengecewakan di Piala Asia. Seperti itu. Apa saja sih dasar atau alasan terbaik untuk mengganti pelatih? Dan apakah kita saat ini emang ada di dalam situasi itu? Dalam konteks yang U20 ya, saya rasa saya kembali lagi keputusan diambil kan karena gini, ya pelatih itu kan punya kontrak dan kita tahu bahwa nggak usah ngomongin Indonesia aja, di luar pun pelatih kelas Jose Mourinho ketika dia tidak bisa merealisasikan target yang diberikan oleh klubnya gitu, ya dia harus menerima konsekuensi dipecat. Ini pekerjaan profesional yang menurut yang panas, yang bukan sesuatu yang baru. Dan kalau berkaitan dengan Indonesia ya, ketika kita mau lari cepat, punya ekspektasi tinggi, saya sih nggak heran gitu kalau PSSI juga mengambil langkah-langkah yang cepat juga. Kita kan mungkin beberapa bulan lalu kita sempat dikejutkan ketika tiba-tiba PSSI mengganti Sintayong yang di level timnas senior gitu. Kontroversi terjadi, pertanyaan kenapa harus diganti. Saya sih melihatnya bahwa apa yang dilakukan PSSI ini karena mereka punya target tinggi yang memang harus direalisasikan dengan cara pragmatis. Jadi kalau ngomong tepat atau nggak tepat, saya dalam sejumlah wawancara dengan beberapa media lain gitu juga saya juga bilang bahwa ini nggak bisa diukur tepat atau tidak tepat sih, tapi larinya menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah kalau misalnya kita ngomongin U20, pemerintahan Indra Safri pun menurut saya tanpa dipecat pun sebenarnya tugasnya sudah selesai karena event terdekat berkaitan dengan level usia ini kan sudah tidak ada lagi dalam waktu dekat ya 1-2 tahun ini kan nggak ada lagi. Nah kalau kemudian dia diganti, saya rasa itu juga artinya memang karena memang pragmatis juga. Apakah kita masih memerlukan dalam setahun ke depan nih sosok pelatih U20? Kan rasanya enggak karena udah nggak ada eventnya, kita udah berjalan dan kita gagal. Jadi saya rasa keputusan yang memang akan terjadi dengan sendirinya. Bahkan kemarin kan rame-rame pecat-pecat ya. Kalau saya dalam hati mau bilang ini nggak usah dipecat aja, tugasnya udah selesai karena kan udah gagal kita ke Piala Dunia U20, gagal di turnamen Piala Asia dan nggak ada lagi agenda terdekat yang berkaitan timnas U20. Pelatih yang berpeluang dan Anda nilai bisa menggantikan Indra Safri?
Kalau saya melihat sendiri ya, dengan situasi sekarang, kemungkinan besar lagi-lagi PSSI akan mengambil langkah pragmatis. Kan ada dua pilihan, apakah akan memilih pelatih lokal lagi, atau dia akan melibatkan asisten-asisten pelatih atau kumpulan pelatih yang dari Belanda yang baru dikontrak. Kalau saya lihat sih kemungkinan besar mereka akan menunjuk salah satu di antara pelatih asal Belanda yang kalau kita lihat kan komposisinya kan jumlahnya ada Patrick Kluivert dan beberapa asisten, dan ada juga kan di level U23 kan mereka juga udah menunjuk pelatih gitu yang besar di Akademi Ajax. Bisa jadi pelatih ini akan menempati posisi itu karena memang kebutuhan urgensinya nggak ada untuk 1 tahun ke depan. Jadi mungkin pun akan lowong dalam 1 tahun ke depan karena memang nggak ada event. Fokus tahun ini mungkin akan dialihkan ke level timnas U23 yang mempertahankan gelar di kancah SEA Games gitu, dan sudah ada pelatihnya. Mungkin ini penunjukan pelatih U20 mungkin akan dilakukan mungkin tahun depan ya secara definitif ya. Mungkin kalau sekarang kalaupun diambil langkah untuk menentukan pelatih ya dia tidak langsung bekerja kan, karena pada proses hanya mengamati menunggu event terdekat. Event terdekat mungkin Piala AFF edisi selanjutnya entah U19 atau U20. PR pelatih baru dan bagaimana mendapat komitmen atau jaminan kalau prestasi U20 bakal lebih baik ke depan. Kalau saya sih malah melihat sebenarnya paling krusial tuh daripada pelatih adalah posisi direktur teknik untuk menyamakan visi bermain di level junior hingga senior. Kan kita terakhir kali punya direktur teknik, ya, sosok Indra Safrin juga jadi pelatih. Sementara kalau yang benar itu kan direktur tekniknya, dia kerjanya memang menyamakan kurikulum. Nah, kaitan dengan prestasi tadi, dengan kehadiran direktur teknik yang kuat, ya penyama visi permainan dari level yang terendah U12 sampai U23, saya rasa prestasi akan datang sendiri. Dan satu lagi yang nggak kalah penting adalah membenahi kompetisi level usia dini, karena kita harus jujur sama diri sendiri. Pemain U20 beberapa pemain berkualitas secara individu, tapi rata-rata di antara mereka punya jam terbang bertanding tuh sedikit. Ujungnya apa? Kita melakukan persiapan TC jangka panjang yang sebenarnya udah nggak relate dengan perkembangan zaman gitu. Ya latihan ya ternyata nggak menolong juga, karena tetap pemain itu ditempatnya di pertandingan yang konsisten. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih. Pengamat sepak bola Aryo Yosia. Flashback sedikit ya, bulan lalu Sinteyong juga dipecat PSSI meski berhasil mendongkrak peringkat FIFA Garuda dari 174 menjadi 127 dunia dan mengantarkan timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Tapi STY gagal juga memenuhi target membawa tim Garuda di Piala AFF 2024. Sampai dibilang netizen, gonta ganti pelatih. Apa ini bisa jadi jawaban atas setiap kegagalan? Kalau nggak bisa memenuhi target, langsung ganti baru. Kita mau lanjut bahas juga ini, tapi bareng Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia PSTI Ignatius Indro. Newsbeat. Sebagian besar pengguna TikTok Amerika Serikat beralih ke Red Note, platform media sosial asal Tiongkok yang menggabungkan fitur Instagram dan Pinterest. Red Note menarik perhatian pengguna AS karena menawarkan komunitas yang ramah dan suasana positif yang lebih mendukung interaksi antar budaya. Sebelumnya peralihan ini bermula dari ketegangan antara pemerintah AS dan TikTok yang memicu kekhawatiran tentang privasi dan pengaruh asing. Sebagai respons, banyak pengungsi TikTok AS mencari ruang baru untuk berbagi konten, berdiskusi, dan berinteraksi secara lebih bebas. Red Note kemudian berkembang menjadi tempat baru bagi mereka untuk terhubung dengan pengguna Tiongkok, memperkuat pertukaran budaya melalui berbagai jenis konten dan tips memasak hingga pengalaman sehari-hari. Tiongkok akan meluncurkan langkah-langkah perlindungan baru pada musim semi ini untuk melindungi burung dan satwa liar, serta mengatasi aktivitas ilegal yang merusak sumber daya alam. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa liar di negara ini semakin diperkuat dengan populasi spesies yang dilindungi mengalami peningkatan. Meskipun jumlah burung air yang bermigrasi saat musim dingin terpantau di Tiongkok mencapai angka tertinggi pada 2024, perburuan ilegal masih terjadi di beberapa daerah. Administrasi Kehutanan dan Padang Rumput Nasional akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk menangani perburuan ilegal, perdagangan satwa liar, dan penjualan alat berburu terlarang serta memperkuat peran pemerintah daerah dalam perlindungan ini. Sebanyak 49 sekolah di Korea Selatan termasuk sekolah dasar, menengah, dan atas akan ditutup pada tahun ini akibat penurunan jumlah populasi usia sekolah. Laporan Korea Herald pada pekan ini menyebutkan jumlah sekolah yang ditutup karena kekurangan siswa meningkat signifikan dari 22 pada 2023 menjadi 33 pada 2024. Sebagian besar sekolah yang ditutup berada di wilayah pedesaan dengan 88% diantaranya terancam tutup di daerah tersebut.
tersebut. Di Seoul, tidak ada sekolah yang terancam tutup, sementara Provinsi Gyeonggi yang dekat ibu kota memiliki 6 sekolah yang akan ditutup. Provinsi Jeolla Selatan memiliki jumlah sekolah terbanyak yang terancam tutup, yakni 10 sekolah, diikuti Provinsi Chungcheong Selatan dengan 9 sekolah. Dari total 49 sekolah, 38 diantaranya adalah sekolah dasar dan sisanya sekolah menengah pertama dan atas. Data juga menunjukkan bahwa sekolah-sekolah dasar di daerah pedesaan menghadapi kesulitan karena kurangnya pendaftaran siswa baru. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia, kita mulai dari Jakarta. Menjelang bulan Ramadan, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat ramai pengunjung yang berburu berbagai produk fashion seperti pakaian, sepatu, gamis, dan mukena. Pasar ini selalu ramai menjelang puasa dengan lonjakan pengunjung yang lebih tinggi dibanding hari biasa. Selain pembeli individual, Pasar Tanah Abang juga menjadi tempat bagi pedagang grosir yang membeli barang dalam jumlah besar untuk dijual kembali di berbagai daerah. Tak hanya penjual pakaian muslim, penjual kurma pun juga ketiban berkah dengan meningkatnya pembelian buah kurma jelang Ramadan di Tanah Abang. Mampir ke Surabaya, Jawa Timur. Polda Jawa Timur mencatat ada 71 titik rawan kecelakaan di jalur mudik Surabaya-Banyuwangi. Hal ini diungkap oleh Dirlantas Polda Jatim, Kombes Pol Komarudin. Salah satu yang menjadi perhatian khusus saat ini adalah jalan rusak sepanjang 50 km di jalur di Situbondo. Polda Jatim telah menginformasikan masalah tersebut ke pihak terkait untuk perbaikan. Selain itu, Polda Jatim memperkirakan akan ada peningkatan 18% pergerakan keluar dan 17% kedatangan ke Jawa Timur pada mudik 2025. Polda Jatim juga memastikan kesiapan jalur tol untuk mengurangi kemacetan dan menyiapkan 10 titik istirahat yang 4 diantaranya berada di jalur tol lengkap dengan fasilitas seperti toilet perempuan dan lainnya. Selain itu, perbaikan rest area dan fasilitas di tol Keraksaan juga tengah dilakukan untuk mempermudah perjalanan pemudik. Terakhir, mampir Maros, Sulawesi Selatan. Taman Wisata Alam Bantimurung di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dipadati pengunjung menjelang Ramadan 1446 Hijriah seperti pada akhir pekan kemarin. Petugas setempat Hasnah menyatakan jumlah pengunjung meningkat hingga 3 kali lipat pada akhir pekan dengan rata-rata 500 orang per hari saat kondisi normal. Pengunjung memanfaatkan momen ini untuk berkumpul dengan keluarga dan teman-teman, menikmati pemandangan alam, air terjun, dan sungai Bantimurung. Selain itu, tersedia aneka kuliner dengan harga terjangkau yang dijual oleh UMKM setempat. Pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Maros mencapai lebih dari 283 miliar rupiah pada akhir Desember 2024. PAD sektor wisata diharapkan meningkat seiring berjalannya waktu dan berbagai kegiatan wisata. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Itu tadi obrolan kita soal pencopotan Indra Safri sebagai pelatih Timnas U20. Kalau kalian punya pendapat atau pandangan yang ingin dibagikan soal ini, sila ikut komentar di fitur interaktif podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.